Dunia luar ketika langit sudah gelap tak jarang dipenuhi dengan orang-orang yang menghamburkan waktu untuk bertemu, melakukan kegiatan yang terlarang dalam norma masyarakat. Woi, udah paling ngumpul aja nih. Datang lu. Habis biasa. Lu kan ngapain lu kemari dulu? Apa ya? Ini di sini. Mau banget gaya gitu. Kalau berisik banget tadi ngobrol sama lu.
seorang ibu yang sedang memarahi anaknya lantaran nilai rapot sang anak kurang memuaskan. Syafa, ini kenapa nilai kamu segini? Gimana sih Bu maksudnya? Itu kan nilai aku udah paling tinggi Bu di kelas. Terus kamu mau jadiin teman-teman kamu buat standar nilai kamu, iya? Kamu kira segini tuh cukup? Hah? Kamu mau jadi apa nanti? Tapi aku udah berusaha Bu. Ibu Apa? juga biasanya nggak kayak gini. Ya karena nilai kamu tuh kurang dari semester yang kemarin. Kenapa bisa kurang? Kamu nih kenapa sih, Syafa? Deva, kamu apain ya Deva? Ibu nggak usah ikut campur, ini urusan aku sama anak aku. Anak kamu, berani kamu sebut ya kamu setelah kamu kuliah ya? Kenapa? Kenapa emangnya kalau kamu mukul Syafa? Syafa ini anak aku tahu yang terbaik buat Syafa. Ibu tuh nggak usah ikut campur. Maksud kamu apa Deva ngomong kayak gitu Deva? Ibu tuh nggak berguna. Setiap kali ada masalah, ibu selalu ikut campur. Bahkan dulu waktu Syafa masih punya bapak, sekarang Syafa nggak punya bapak, itu semua tuh gara-gara ibu yang selalu ikut campur. Ibu cuma mau bantu kamu Deva. Apa? Ibu bilang ibu mau bantu. Kalau ibu mau bantu, ibu bantu aku buat gali kuburan ibu. Dasar ibu nggak berguna. Nek bangun Nek. Ibu kayak gitu karena ibu lagi emosi aja Nek. Nek bangun Nek. Sang ibu berjalan tanpa tujuan hingga ia berakhir di sebuah warkop tongkrongan. Siapa tuh datang tuh? Boleh? Bagi Cak, kartunya Cak. Bentukan dulu, ngomong. Ngomong gak punya mulut ya? Ya lagian kagak ada yang ngomong gimana? Main enggak? Main enggak? Gak punya tangan, main pakai apa? Kalau tangan aja buntung. Kamu bisa main. Gimana caranya? Banget ya. Cepetan ambilnya lama amat lu. Aus kan tadi lu jalan jauh. Enak tuh buat kamu lagi. Deh, enak deh, cium. Ini enak, kau bilang gitu. Tuh. Aus kan lu, sekarang udah baru tuh Edna. Dia nggak punya tangan. Tangan hilang. Lu main pakai apaan? Jangan bego, nangis. Gue dari mana tuh? Itu main ya? Ya malu aja kalau punya tangan. Jangan main. Ini ada apaan? Nah itu main dulu. Terlarut dalam permainan, keenam orang itu tidak sadar. Polisi sudah datang mendekat. Iya kali, kemarin sih pas ke patroli sih nggak ada. Kok coba kasih itu polisi sih? Tahu Iya. Gua mau nang,
Saat korban tiba di kantor polisi, ia mulai menginterogasi korban. Namun karena korban tidak mau membuka mulut, Coba ceritain siapa aja yang bareng lo. Woi, jawab, jangan diam doang. Jawab, jangan diam doang, woi. meski sudah diinterogasi seperti apapun, tersangka di hadapan mereka tak kunjung mengatakan apapun. Ketiganya pun terlarut dalam keterdiaman. Raza, kalau kata gue sih ini baru interogasi aja. Kayaknya enggak deh guys. Gue yakin dia nggak salah. Lu percaya mau muka-muka kayak dia nih yang sok pura-pura pos kayak gini? Lu percaya? Barang-barang yang kita temuin belum cukup buat jadiin dia tersangka. Lo, siapa aja yang ada di rumah lo? Jawab, jangan diem doang. Ada ibu dan anak saya. Oke, sekarang kita ke rumah lo sekarang, oke? Tan. Ayo, naik. Sekarang kamu bisa tunjukkan jalan rumah kamu ke kami ya. Ayo, masuk mobil. Tunjukin jalannya. Bukan apa. Di depannya, mayat neneknya jelas akan terjiplak ke dalam ingatannya untuk seumur hidup. Tak lama kemudian, anak itu terkejut melihat kedatangan ibunya bersama anggota polisi. Assalamualaikum Syafa. Kok kamu belum tidur nak? Nenek kenapa? Mereka siapa, Bu? Kami polisi. Ibu, ibu kenapa bu? Ibu bangun bu. Nenek kenapa Syafa? Ibu nggak inget apa yang Ibu udah lakuin? Ibu lupa, ibu nggak inget apa-apa. Ibu, saya coba bantu cek nadi nenek ya, Bu. Alah, ngapain dicek? Udah mati palingan itu. Profesional dikit bisa nggak sih? Iya. Nenek kenapa Syafa? Ibu nggak inget apa-apa. Bu bangun bu. Ibu maafin aku bu. Aku nggak inget apa-apa bu. Ibu kenapa sih, Bu? Dari tadi Ibu udah marah-marah. Tiba-tiba Ibu pulang sama polisi. Ibu tuh habis ngapain, Bu? Ibu nggak tahu Syafa. Ibu nggak inget apa-apa. Ibu nggak salah. Ibu udah gila. Ibu, maaf ya Bu, maksud teman saya. Kayaknya Ibu punya sedikit masalah yang harus Ibu selesaikan. Boleh nggak Ibu ikut kita ke pengadilan dan Ibu bisa menyelesaikan masalah Ibu di sana? Nah, iya benar itu Ibu. Biar di pengadilan itu ntar Ibu akan dibantu oleh pengacara dan pekerja sosial. Iya. Oke, kalau gitu besok kita akan mempersiapkan pengacara dan ruang pengadilan untuk Ibu ya, Bu. Ibu jangan takut masuk penjara. Kalau misalnya Ibu nggak salah, Ibu bisa bebas kok. Hari telah berlalu. Pengadilan untuk membuktikan bahwa Devania tidak bersalah pun segera dimulai. Baik, hari ini kita akan membahas sebuah kasus untuk membuktikan apakah tersangka Devania bersalah atas tuduhan perjudian menjadi bandar ekstasi membunuh ibunya adalah benar. Sidang saya mulai. Sebelumnya, apakah kedua belah pihak ingin melalui uji damai? Tidak, majelis. Baik, kita mulai. Terima kasih atas kesempatannya majelis. Dalam gugatan, Devania, Anda telah digugat bersalah atas perilaku judi, transaksi obat-obatan terlarang, menjadi bandar narkoba, dan membunuh ibu Anda sendiri sebelum melakukan hal-hal lain itu. Apakah tersangka mengaku bersalah? Ya, jaksa mohon izin kesempatan untuk mendengar majelis. Devania tidak bersalah. Dia hanya hendak berbicara dengan anaknya. Dan dia tidak ingat tentang kejadian di tempat tongkrongan dan disodorkan lintingan ataupun permainan judi.
bahwa Devania memang berkata kasar kepada ibunya yang membuat ibunya terkena serangan jantung. Tetapi Devania tidak menyadarinya dan ia baru menyadarinya saat ia kembali ke rumahnya bersama polisi untuk mencari barang bukti. Keberatan majelis. Makanya dan sambil memikul dosa. Hadis berapa itu? Kalau masih belum ya? Silakan, jaksa. Apakah Anda yakin anak Devania tidak merasa kasihan kepada ibunya dan memberi kesaksian palsu untuk membantu ibunya? Anak dari Devania ini berusia 15 tahun dan pernyataannya sudah dinyatakan valid secara hukum. Syafa, coba jelaskan yang sejujur-jujurnya. Ketika itu, saya sedang belajar dan ibu mulai memarahi saya karena melihat hasil nilai saya yang tidak memuaskan. Lalu ibu mulai memberikan kekerasan fisik dan juga mengeluarkan kata-kata kasar. Lalu nenek datang untuk mencoba membantu saya, tetapi ibu malah memarahi dan membentak nenek sehingga nenek terkena serangan jantung. Lalu ibu keluar dan tiba-tiba pulang bersama polisi. Pekerja sosial profesional Adinda, Zahwa, dan Zahra juga sudah menyatakan dan mendiagnosis bahwa Devania mengalami gangguan mental. Baik, kepada Social Care Department, apa benar kalau Devania ini mengalami gangguan jiwa? Iya, benar sekali. Ibu Devania diagnosis memiliki penyakit bipolar. Hal ini dibuktikan dengan kondisi Ibu Devania yang telah ditelusuri. Ia suka mengamuk pada saat ada sesuatu hal yang memicunya, ataupun pada saat kondisi Ibu Devania ini sedang dalam kondisi down. Baik, kalau begitu bagaimana bisa kalian yakin kalau Devania sungguh 100% dijebak dan tidak melakukan ini, yaitu judi membeli ekstasi atas kemauannya sendiri? Bagaimana kalau sudah stres, Devania ingin menggunakan narkoba? Itu masuk akal mengingat apa yang dia lakukan sebelumnya memang sangat membuat tertekan, yaitu membunuh ibunya sendiri. Gugatan Anda tidak ada buktinya, jaksa. Memangnya bantahan Anda mempunyai bukti? Ada anak dari Devania. Saksi mata padahal anak sendiri. Ini kurang etis rasanya, bukan begitu Pak Majelis? Mohon maaf, jaksa. Tapi anak sendiri boleh dijadikan saksi mata. Bahkan jika Anda tidak ingat, itu tertera di dalam hukum. Lalu, anaknya hanya tahu apa yang dilakukan Devania saat di rumah. Dia tidak tahu sama sekali Devania pergi keluar itu melakukan apa saja. Apakah bantahan Anda bahwa Devania tidak bersalah dalam tuduhan melakukan judi dan lainnya itu pun mempunyai bukti? Sudah dijalankan tes dan penggunaan nafza di tubuh Devania dan itu terbukti tidak ada. Sudah dilakukan pemeriksaan pada tubuh Ibu Devania dan hasilnya dinyatakan negatif. Ibu Devania bebas dari penggunaan narkoba. Polisi, bagaimana keadaan rumah Bu Devania? Tidak ditemukannya barang narkoba di rumah Devania. Ya, dan itu adalah bukti bahwa Devania tidak bersalah. Baik, saya akan memperjelas ulang semuanya. Devania tadinya sedang berbicara dengan anaknya. Kemudian ibunya datang tiba-tiba dan langsung dihujat sampai kena serangan jantung oleh Devania. Sepertinya ada yang tidak masuk akal. Syafa, apa kesaksiannya? Dalam keseharian ibu tidak pernah untuk marah-marah seperti itu
tiba-tiba muncul di dekat tongkrongan orang-orang yang sedang main judi itu, bagaimana bisa di antara tempat di muka bumi ini, bagaimana Devania bisa malah berakhir ke situ? Apakah mungkin kalau Devania itu sebelumnya pernah pergi ke sana dan mempunyai riwayat bermain judi sebelumnya? Saya izin menjawab. Lokasi tongkrongan tersebut tidak jauh dari rumah Ibu Devania, dan jalan tersebut sering dilewati Ibu Devania saat dia akan pergi bekerja. Mungkin Ibu Devania berada di tongkrongan tersebut karena masuk dalam alam bawah sadar dan mengakibatkan Ibu Devania berada di sini. Devania juga berkata bahwa dirinya tidak tahu menahu jika dirinya diberikan alat judi dan lintingan yang berupa narkoba. Baik, Pak Majelis, semua gugatan sudah terjawab. Baik, dengan ini Devania dinyatakan tidak bersalah. Setelahnya, ia dibawa menuju panti rehabilitasi untuk menyembuhkan jiwanya. Dengan didampingi dengan Peksos Adinda, Devania bertemu psikiater. Halo Kak, selamat siang. Selamat siang Bu. Saya lihat di jadwal, apakah benar nih atas nama pasien Ibu Deva? Iya, Bu, benar sekali. Pasiennya ada di sebelah saya. Halo Ibu Deva, selamat siang. Gimana kabarnya? Memang Bu, sebelumnya, jadi Ibu Devi ini mengalami gangguan psikologisnya, yaitu dia mengidap penyakit bipolar. Dia sudah mengalami penyakit bipolar ini sejak lama dan tambah parah pada saat suaminya meninggalkannya. Dari kasus-kasus yang sudah Kakak lihat dari pengalaman Ibu Deva, apakah ada hal-hal yang membahayakan atau seperti minum atau kekerasan? Ibu Deva ini dia melakukan kekerasan terhadap ibunya yang sudah tua. Dia melakukan hal ini, tindakan kriminal ini jauh pada saat dia tidak sadar dan pada saat bipolar ini sedang kambuh. Oke, dari hasil diagnosis yang saya dapatkan bahwa Ibu Deva ini memang sudah mengalami bipolar yang sudah cukup parah, sehingga suatu saat nanti bisa saja Ibu Deva mengalami keadaan emosional yang tidak terkendali sehingga bisa membahayakan dirinya dia dan lingkungan sekitarnya. Jadi bagaimana? Ini nanti akan saya berikan obat untuk Ibu Deva. Di sini sudah tertera ya Kak. Dan obatnya bisa diminum secara teratur ya Kak. Saya permisi dulu ya. Baik, Bu. Selamat siang. Oke, Bu. Tadi ada dibilang juga sama psikiaternya. Ibu Deva sudah minum obat ini untuk membantu Ibu Deva agar tidak cepat kambuh bipolar ini. Saya Ibu mengasih obatnya aman tuh. Saya bantu buka ya Bu. Selanjutnya, setelah meminum obat-obatannya, Devania bersama Peksos Adinda menuju panti rehabilitasi untuk melakukan beberapa kegiatan. Halo, selamat siang Kak. Selamat siang Kak. Oke, sebelumnya perkenalkan di sini saya sebagai Peksos yang menemani klien baru di panti ini. Nama saya Adinda dan klien baru di sini namanya Ibu Deva. Sebelumnya boleh saya tahu nama Kak siapa? Halo Kak Dinda, sebelumnya perkenalkan nama saya Dina Masana. Di sini saya sebagai pelatih. Saya di sini ingin mendaftarkan Ibu Deva untuk melakukan pelatihan rehab konstruksi
manfaat dari memijat itu apa? Apa tahu Kak? Manfaat dari memijat itu yang pertama melancarkan peredaran darah, lalu membantu mengurangi resiko penyakit tertentu seperti sakit kepala, nyeri punggung, atau masalah pada pencernaan. Lalu yang ketiga, melancarkan sistem pencernaan, dan yang terakhir meningkatkan fungsi sistem pernapasan. Hari ini kita akan mempelajari 5 titik refleksi pada area kaki ya Ibu. Yang pertama itu sela-sela jari kaki. Sela-sela jari kaki bisa dari bawah ataupun dari atas ya Ibu. Manfaatnya ini untuk menjaga kesehatan area dada, paru-paru hingga punggung belakang. Lalu titik yang kedua, jari kaki. Jari kaki ini manfaatnya untuk meningkatkan fleksibilitas kaki saat bergerak. Lalu yang ketiga, tumit kaki. Ada tumit. Area tumit ini manfaatnya untuk mengatasi pegal-pegal pada area betis. Jadi kalau ibu pegal pada area betis, coba dipijit tumitnya ya. Lalu yang keempat, sisi kaki di atas tumit. Bagian ini ibu. Yang di belakang. Balik ya. Manfaat ini untuk mengatasi pegal-pegal pada area pinggul. Dan yang terakhir, jempol kaki. Jempolnya ibu. Ya Kak. Jempol ini untuk mengatasi sakit kepala atau kram pada area kaki. Apa ada yang ingin ditanyakan? Ya. Gimana nih kegiatan kita hari ini, seru nggak? Seru. Kegiatan hari ini sudah berakhir. Kita lanjutin lagi ya bonekanya. Ya, Kak. Sebelum mengakhiri kegiatan, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, Kak. Doa dulu. Terima kasih banyak ibu-ibu semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan konstruktif dilanjutkan dengan kegiatan edukatif. Oke Ibu-ibu, gimana nih tadi yang diajarkan oleh Katina? Seru banget. Nah tadi udah pada tahu kan berarti refleksi pijat di mana titik-titiknya pada daerah kaki. Sudah. Nanti bisa ibu-ibu praktekkan juga pada saat teman-teman ibu-ibu nih lagi pegal-pegal badannya gitu. Oke. Nah saya tadi tahu nggak sih abis ini ada kegiatan apa lagi? Abis itu kegiatan edukatif Kak. Betul banget. Ibu-ibu pada tahu ya di sini sering ikutan ya. Ya. Oke, jadi di sini akan ada kegiatan pelatihan edukatif yang akan dipimpin juga oleh salah satu kakak panti rehab di sini gitu. Nanti ditunggu dulu ya, sebentar lagi akan datang kok. Ya, Iya, Kak. Masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ini adalah kakak yang akan nanti melatih pelatihan edukatif di sini. Aku tinggal dulu ya semuanya. Oke, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Izin duduk ya ibu-ibu semua. Iya, Kak. Halo ibu-ibu semuanya. Halo. Hari ini adalah kegiatan
kegiatan edukatif. Kira-kira ada yang tahu nggak sih kita kegiatan edukatif kali ini mau ngapain? Apa tuh Kak? Kali ini kita bakal ngakuin yoga. Yoga sebelumnya ada yang tahu nggak sih yoga itu apa? Olahraga. Betul. Jadi diperjelas ya ibu-ibu ya. Jadi yoga itu adalah olahraga yang bisa dilakukan di dalam ruangan. Selain untuk melatih tubuh kita, yoga juga bisa untuk melatih merelakskan pikiran kita. Mungkin kita mulai dari ini ada anggota baru ya? Iya Kak. Kalau boleh tahu nama ibu siapa? Nama saya Dede. Kalau ibu Deva, sebelumnya perkenalkan nama saya Fadila dan sebelah saya ini Deva. Halo Ibu Deva, perkenalkan nama saya Zanul Fadila. Boleh kita mulai Bu? Boleh. Kita relakskan dulu untuk tarik nafas dan membuang. 1, 2, 3, 4. Tarik nafasnya, tahan. 1, 2, 3, 4, hembuskan. Lagi ibu, tarik nafasnya, tahan. 1, 2, 3, 4, hembuskan. Selanjutnya gerakan miring kepala kanan kiri ya ibu ya. Kakak Zawa boleh dibantu warnanya? Boleh. Kita mulai ya, dari ke kanan dulu ya ibu-ibu. 1, 2, 3, mulai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya, jangan sebelah sebelah. Selanjutnya miring badan kanan kiri ya. Kakak Zawa boleh dibantu lagi. Mulai dari kiri ya. Miringin badannya Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sebelahnya sebelah sini Bu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, sebelum tutupnya kita tarik nafas kembali. 1, 2, 3, tarik ibu-ibu. Tahan. 1, 2, 3, 4, hembuskan. Oke, mungkin itu saja gerakan kali ini. Gimana ibu perasaannya setelah yoga? Relax. Semangat Kak. Alhamdulillah ya. Nah selanjutnya mungkin aku serahkan kembali ke kakak Zawa. Tapi sebelum itu kita berdoa terlebih dahulu. Sudah selesai kakak Zawa? Iya, Kak Bisa Zawa. dilanjutkan lagi ya. Oke, Saya izin untuk pamit. Terima kasih Kak Salsa. Makasih Kak Salsa. Terima kasih ibu-ibu semuanya. Nah, ibu-ibu semua, tadi kan udah kegiatan edukatif, sekarang kegiatan rekreatif. Kegiatan rekreatif minggu kemarin itu apa ya ibu-ibu semua? Gak tahu Kak. Apa Ibu Nur? Terakhir kita karaoke bareng Kak. Oh, karaoke bareng. Mungkin sekarang bakal lebih bagus lagi karena kan setiap minggunya harus berubah-ubah ya ibu-ibu semua biar makin bervariasi. Nanti bakal dipandu oleh dua teman saya yang ada Kak Zara sama Kak Dinda. Oke, kita tunggu dulu ya sebentar. Masuk. Waalaikumsalam. Wah, dilihat-lihat kayaknya ada anggota baru ya. Iya nih. Iya Kak. Oke, sebelumnya perkenalan lebih dulu. Nama Zahra Fadila. Nah, di sini ada siapa? Dinda sebagai pemandu kegiatan rekreatif kali ini. Ada yang tahu nggak kegiatan rekreatif kali ini ngapain? Nggak tahu tuh Kak. Kalau Ngapain Kak? Ngapain? Hiburan. Hiburannya apa? Nyanyi. Bebas. Oke, sebelum kita mulai kegiatannya, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa bisa dimulai. Amin. Doanya selesai. Mungkin kakaknya ada mau kasih sesuatu nih kayaknya. Ya sebelum kalian nyimak cerita dongeng kali ini, aku punya snack nih buat kalian. Yeay. Kalian nikmatin lagi dengerin cerita. Bagi lagi ya. Bu Erna.
Udah dapat semua? Udah. Oke, tema cerita kali ini yaitu dari Provinsi Jawa Timur. Ada yang tahu kah judulnya itu apa? Keong Mas. Betul. Cerita Keong Mas ini termasuk kategori dongeng. Bisa disimak ya. Boleh jajanannya boleh dimakan tuh sambil nyimak judulnya. Boleh dimakan? Makan Ibu. Makan Bu. Masih Kak. Iya, sama-sama. Bisa dimulai? Bisa. Kisah ini bermula dari kerajaan Panjalu yang beribu kota di Jakarta atau Kediri. Raja Kediri mempunyai 2 orang putri. Yang pertama adalah Dewi Chandrakirana. Yang Bukain dong, Kak. Dewi Ajeng. Namun sayangnya, sejak kecil, Ibu Chandrakirana ini meninggal dunia karena sakit. Raja kemudian kawin lagi. Dengan permaisuri barunya itu, dia mempunyai anak bernama Dewi Ajeng. Dewi Chandrakirana adalah seorang putri baik hati dan berwajah cantik jelita. Sedangkan Dewi Ajeng adalah seorang putri yang berperangai buruk. Pada suatu hari, datanglah Raden Ilmu Kartapati dari kerajaan Jenggala hendak melamar salah satu dari mereka. Ternyata Dewi Chandrakirana yang dipilih menjadi calon istri Pangeran Tapanuli. Hal ini membuat Dewi Ajeng iri hati. Timbullah niat jahat Dewi Ajeng. Bersama ibunya, ia minta tolong pada seorang dukun yang sakti untuk menonakkan Dewi Chandrakirana. Dengan mantra ajaib pemberian dukun tersebut, Dewi Ajeng menyihir Dewi Chandrakirana hingga menjadi seekor keong. Dewi Ajeng masih belum lega melihat wujud Dewi Chandrakirana yang sudah berubah menjadi keong. Sebab keong itu ternyata bentuknya indah, warnanya keemasan dan memikat hati siapa saja yang melihatnya. Saking jengkelnya Dewi Ajeng, diam-diam membuang keong emas itu ke tengah laut. Seisi istana geger atas hilangnya Dewi Chandrakirana. Raja mengutus orang-orang pandai untuk mencari ibunya. Raden Ilmu Kartapati juga ikut mencari tunangannya. Perjalanan Raden Ilmu Kartapati sampai di dekat laut selatan. Di sana ia merasa kehausan, lalu singgah untuk meminum di rumah seorang janda yang namanya Dayana. Betapa terkejutnya sang pangeran ketika melihat Dewi Chandrakirana datang menemuinya dengan membawa kendi berisi air minum. Dia Jeng Chandrakirana, betapa lama aku mencarimu. Kiranya kau berada di tempat ini, ucap Raden Ilmu Kartapati. Pertemuan sepasang kekasih yang saling mencintai itu terjadi dengan sangat menarik. Dewi Chandrakirana kemudian bercerita bahwa ia disihir oleh Dewi Ajeng menjadi keong emas dan dibuang ke laut. Untungnya dia dapat menemukannya dan membebaskannya dari sihir jahat. Selanjutnya ia jadikan anak angkat. Dewi Chandrakirana pun diboyong ke istana. Begitu mengetahui rahasia kejahatannya terbongkar, Dewi Ajeng dan ibunya melarikan diri dari istana. Di tempat pengasuhannya mereka jatuh sakit dan akhirnya meninggal. Sementara di istana dilangsungkan pernikahan antara Dewi Chandrakirana dengan Raden Ilmu Kartapati. Upacara dilangsungkan dengan sangat meriah. Seisi istana turut merasa bahagia. Gimana nih ceritanya, seru nggak? Seru. Karena kegiatan kakaknya Dani sampai sekarang, kakaknya boleh izin pergi dulu. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Kakaknya sekarang boleh izin balik ya, izin pergi ya. Ya, Kak. Minggu depan kan masih ada lagi. Tapi kan kita belum tentu nih sama kegiatannya, Kak. Iya, kemungkinan kegiatannya itu bakalan beda-beda lagi. Jadi kegiatan Boleh saran nggak Kak? Apa tuh? Nanti ada yang cerita lagi boleh nggak? boleh. Berarti Kakak Ertan suka dengerin cerita ya? Iya Kak. Saran Kak, besok-besok bawa mixu juga. Waduh. Boleh nanti diomongin sama yang lain. Nanti kita minta ke pihak pantinya ya, jajanannya biar lebih banyak ya, biar makin lama dengerin ceritanya. Yaudah kalau gitu saya izin ya. Iya Kak. Dadah. Makasih Kak. Nah, tadi kan kita udah ngelakuin kegiatan edukatif, terus juga rekreatif. Nah, rasanya gimana nih ibu-ibu semua? Seru.
kemajuannya ya, seperti ibu yang lain. Oke, karena kegiatannya sudah selesai, sebelum kita bubaran nih, kita mau melakukan aktivitas masing-masing. Alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut kalian masing-masing, berdoa dimulai. Amin. Sampai jumpa minggu depan ya. Sampai jumpa ibu. Terima kasih Kak. Dengan begitu, kehidupan Devania pun menjadi lebih tertata rapi. Ia masih memiliki penyesalan besar akan hal yang sudah terjadi di masa lalu. Namun dengan membiarkan dirinya untuk mendapatkan perawatan melalui dirinya sendiri, namun juga anaknya dan semua orang di lingkungannya.